Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Satu Pintu atau Dinas PMPTSP atau yang mewakili. Yang kami hormati Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Balangan atau yang mewakili. Yang kami hormati Kepala Dinas Perdagangan Kabupaten Balangan atau yang mewakili. Yang kami hormati juga Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Perindustrian Kabupaten Balangan ataupun yang mewakili. Yang kami hormati juga Kepala Bagian Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Balangan atau yang mewakili. Bapak Camat yang kami hormati ataupun yang mewakili, Bapak Ibu, undangan rapat monitoring kemitraan UMKM dan pengusaha besar dengan tema fasilitasi kemitraan UMKM dan pengusaha besar. Izinkan saya sedikit memperkenalkan diri ya, mungkin cukup familiar aja beberapa Bapak Ibu di sini. Nama saya Slametno, kebetulan dalam hal ini saya kapasitas sebagai Ketua dari Dewan Pimpinan Wilayah Himpunan Pimpinan Pendidik dan Pelatihan Kewirausahaan Indonesia atau HP3KI Provinsi Kalimantan Selatan, dan juga kebetulan saya adalah Ketua Yayasan Sabta Bangun Persada Group. Ya. Di dalam rapat monitoring kemitraan UMKM dan pengusaha besar ini dengan tema fasilitasi kemitraan UMKM dan pengusaha besar ini mungkin bagi saya terlalu berlebihan jika dianggap sebagai pengusaha besar. Namun dalam rangka membantu peningkatan UMKM di Kabupaten Balangan, ada beberapa dari UMKM dari grup-grup yayasan kami maupun anggota-anggota dari Himpunan Pimpinan Pendidik dan Kewirausahaan Indonesia HP3KI Provinsi Kalimantan Selatan yang nantinya akan bisa bersinergi dengan Bapak Ibu yang memiliki UMKM di Kabupaten Balangan. Di sini kami mulai aja, jadi ada di Yayasan Sabta Bangun Persada kita ada dalam bidang pendidikan itu ada 13 lembaga pendidikan di beberapa cabang ya. Nah, dari mulai di Balangan, Tabalong, dan mungkin ada juga di luar Kalimantan Selatan. Dan pastinya lembaga pendidikan kami ini pun juga perlu bersinergi dengan UMKM ya, yang memang kebutuhan kami akan bahan-bahan dari UMKM sangat diperlukan. Mungkin kaitannya bagi Bapak Ibu yang memiliki usaha dalam bidang konveksi ya, mungkin menjahit segala macam itu untuk kita kebutuhan untuk seragam dan macam-macam itu yang kita butuhkan. Mungkin ada juga yang UMKM bergerak dalam bidang las ya, mungkin itu kita mungkin butuh dalam kaitannya untuk membuat bahan-bahan yang mungkin pagar, telalis segala macam itu yang untuk keamanan dari lembaga pendidikan kami. Dan juga mungkin Bapak Ibu yang punya usaha bidang furniture ya, mungkin yang bikin meja kursi atau mungkin hiasan-hiasan itu juga yang diperlukan juga untuk bisa bermitra untuk melengkapi kebutuhan dari lembaga-lembaga pendidikan kami. Dan juga untuk bidang percetakan ini pastinya, karena kita mau tidak mau lembaga pendidikan membutuhkan bahan-bahan cetakan untuk promosi, untuk kegiatan-kegiatan yang lainnya ya. Juga pastinya kita juga ada kebutuhan dengan UMKM yang bergerak dalam bidang olahan hasil pertanian ya, karena kita tidak sedikit dari kami banyak melakukan rapat-rapat internal ataupun mungkin juga kegiatan-kegiatan yang memang membutuhkan olahan untuk snack ataupun makan besar. Dan di bidang perdagangan ya, kebetulan kita ada toko tani Dr. Kutani, itu di mana itu keberadaannya di Paringin Barat. Dan di sana ada beberapa penyediaan untuk kebutuhan pertanian ya, dari pupuk, obat-obatan, bibit, dan beberapa pendukung dari untuk mendukung usaha-usaha Bapak Ibu dalam bidang pertanian. Jadi nanti mungkin akan kita buat skema bagaimana nanti kita bisa bersinergi dan bisa saling menguntungkan dalam hal
mengembangkan usahanya masing-masing. Dan kita juga ada toko hasil pertanian yang memang bertahap kita kembangkan ya. Ini toko hasil pertanian Hatani di Parin Kota, kebetulan ada di samping Indomaret, di mana ini adalah sebuah keinginan besar kami bagaimana nanti hasil-hasil UMKM di Kabupaten Balangan ini bisa kami tampung dalam sebuah toko ya. Kita tahu sendiri bahwa sistem untuk toko modern yang skala nasional ya, itu sangat sulit di saat kita mau memasukkan produk ke mereka. Jadi mungkin terkait dengan standar dari produk UMKM tadi ataupun dengan sistem pembayaran yang cukup mempersulit UMKM untuk masuk ke toko modern yang berskala nasional. Dan keberadaan kami sebenarnya sebagai pioner bagaimana nanti hasil-hasil UMKM di Kabupaten Balangan ini nanti bisa kita tampung semuanya di situ ya. Ditampung di situ, nanti kita akan bantu terkait pemasaran baik offline maupun online ya. Dan kami sedang mengembangkan aplikasi yang nanti bagaimana produk-produk tadi bisa dijual online, dan nanti juga kita juga didukung dengan jasa ekspedisinya ya. Jadi nanti ini adalah nanti UMKM dari Bapak Ibu yang memang menghasilkan produk-produk yang nanti akan diperjualbelikan, nanti bisa kerjasama dengan kami. Dan ini beberapa jasa ekspedisi yang memang sudah kita siapkan bagaimana nanti produk-produk Bapak Ibu yang punya UMKM ya, punya produk-produk hasil tadi nanti bisa kita pasarkan tidak hanya di Balangan saja ya, tapi bisa kita jual secara besar ke luar Balangan ya. Dan sementara ini kita yang ada jasa pengirim untuk namanya end-to-end. Ini sementara jangkauannya masih untuk Kalimantan saja ya, itu nanti kaitannya kalau mungkin Bapak Ibu mungkin dari hasil pertanian itu ada menghasilkan jeruk atau mungkin menghasilkan buah-buahan atau sayuran, nanti bisa kita bantu jual secara online dengan skala besar. Jadi nanti jasa pengirim ekspedisi ini yang nanti akan mengirim produk dari hasil pertanian Bapak Ibu jika ada pembeli dari luar Balangan. Jadi nanti mungkin mengantarkan dalam berapa kilo, berapa kuintal ya, nanti itu ada jasa pengirimannya. Cuman secara bertahap juga nanti kita akan membantu dengan mengoneksikan dengan jasa ekspedisi yang skala nasional ya. Mungkin yang kita tahu ada JNT, JNE ya, atau mungkin kantor pos, atau mungkin nanti yang lainnya nanti akan kita coba untuk bersinergi. Terus kita seperti diketahui oleh Dinas Perizinan bahwa kita sedang mengembangkan aplikasi ya, aplikasi bertukar. Itu aplikasi lokal yang diinisiasi oleh Dinas Perizinan dalam rangka untuk memfasilitasi UMKM di Balangan bagaimana produk-produk mereka bisa dijual secara online ya. Jadi aplikasinya itu mirip seperti model Tokopedia, Bukalapak ya. Nah itu jadi nanti produk-produk UMKM Bapak Ibu bisa kita pasarkan melalui aplikasi yang kita bangun ini. Kebetulan di dalam aplikasi tadi nanti sekalian ada jasa pengirimannya ya. Nanti jasa pengirimannya itu model seperti jasa pengirim seperti Grab, seperti Gojek gitu ya, tapi nanti jasa pengirimannya itu nanti lokal, nanti kita bisa juga kita namakan sesuai dengan aplikasi yaitu jasa pengiriman bertukar ya. Jadi nanti dengan aplikasi itu nanti kita akan lebih menekan biaya untuk untuk disetorkan ke perusahaannya. Kita tahu bahwa mungkin ada salah satu jasa pengantar pesanan online ya, yang skala nasional itu kalau nggak salah kita kena cas sekitar 20% ya untuk jasa pengiriman tadi ya dari produk yang kita jual. Dan kami nanti mungkin kita harapkan dengan kita memiliki jasa ekspedisi lokal sendiri, jadi UMKM bisa menekan kaitannya dengan biaya yang mungkin diterapkan oleh jasa pengiriman secara nasional tadi ya. Jadi nanti di samping bisa mengakomodir UMKM di Balangan, juga mungkin nanti akan menambah peluang kerja bagi masyarakat Balangan untuk sebagai
kalau bisa bilang ojek online ya, ojek online dari bertukar tadi ya, itu. Dan juga kita juga sedang mengembangkan juga untuk jasa ekspedisi milik internal Hatani sendiri, di mana nanti produk-produk dari Bapak Ibu yang ada nanti di dalam toko Hatani tadi nanti akan kita jualkan secara online ya, online. Jadi nanti pemesanan yang di start di Balangan nanti akan diantar langsung oleh jasa pengiriman yang dari internal dari toko tadi. Jadi akan lebih menekan terkait dengan biaya operasional untuk sebuah produk yang Bapak Ibu jual. Jadi nanti dengan adanya aplikasi tadi, otomatis produk-produk Bapak Ibu nanti akan bisa kita bantu untuk dijualkan secara offline, yaitu yang tersedia di toko, dan nanti akan juga kita bantu untuk pemasarannya secara online ya. Dan kita pastinya bertahap kita akan kerjasama juga dengan jasa pengiriman yang skala nasional. Dan mungkin untuk pendukung dari semua tadi di atas ya, mungkin kita memang ada juga yang kaitannya dengan industri dunia usaha dan dunia kerja. Kita ada PT dan CV yang pastinya itu adalah sebagai pendukung dari grup dan dari grup Yayasan Sabta Persada maupun dari anggota dari HP3KI Kalimantan Selatan ya. Kita ada PT Quantum HRM Internasional, itu lebih banyak ke sertifikasi internasional ya, di mana ini akan menjadi sebagai tempat untuk mensertifikasi ibaratnya UMKM jika nanti suatu ketika yang bersangkutan dibutuhkan sertifikat kompetensi untuk hal tertentu ya. Karena kita ketahui kadang-kadang untuk mendapatkan bantuan tertentu itu harus punya ibaratnya sertifikat pendukung ya, itu. Dan juga mungkin kita juga ada CV Bangun Persada ya, di mana memang di situ adalah kegiatan kita adalah pengadaan kebutuhan aplikasi bagi UMKM. Kita tidak bisa memungkiri bahwa perkembangan zaman saat ini sudah begitu maju ya. Jadi untuk promosi-promosi online itu harus segera kita ikuti ya. Jadi mungkin jika ada yang ingin membutuhkan ibaratnya pembuatan website dari usaha-usahanya atau mungkin membuat aplikasi pendukung usahanya, nanti kami bisa membantu kaitannya bagaimana membuat aplikasi-aplikasi tersebut. Dan bagi Bapak Ibu yang mungkin nantinya berminat untuk bermitra agar bisa mengembangkan usahanya, UMKM-nya bisa maju dan mungkin bisa meningkatkan omsetnya atau yang lainnya, mengembangkan jejaring juga ya, nanti Bapak Ibu bisa kontak kami di 0823 52 77 0509 ya, atau mungkin bisa ngisi link yang sudah kami sediakan ya, http://bit.ly/kemitraan UMKM ya. Mungkin itu dari saya. Jika ada pertanyaan kami persilahkan ya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.